Hai Andika, guys di sini kemarin ketika saya nge-review tablet yang harganya cuma 1,3 juta tapi layarnya sudah 2K dengan Super AMOLED, banyak banget yang request bang tolong dong cariin tablet yang harganya relatif sama dengan screen yang juga sama Super AMOLED, kemudian memori internalnya kalau bisa lebih dari 32 GB dengan kapasitas baterai yang lebih awet. Waduh, itu requestan yang menurut saya cukup BPJS atau budget pas-pasan jiwa sosialita. Tapi jangan khawatir karena di video kali ini saya sudah menemukan tablet yang sepertinya bakalan cocok dengan requestan kalian. Jadi tablet ini itu sudah memiliki screen size sama seperti tablet kemarin 10,5 inch dengan Super AMOLED, resolusinya juga sudah 2K, kapasitas baterainya 7840 mAh, yang kemarin 6000 mAh. Dan untuk harganya ini tuh lebih murah. Kalau kemarin 1,3 juta, harganya yang kita akan bahas ini 1,2 juta untuk kondisi fisik yang mulus. Tapi kalau kalian rela untuk kondisi fisiknya yang nggak semulus ini, itu harganya bisa cuman 1 jutaan aja. Tapi kalau menurut saya, kalau misalkan kondisi luarnya itu udah lecet, ya kalau menurut saya sih mungkin jatuh atau kecelakaan lain, jadi part di bagian dalam yang kita tidak bisa melihat itu mungkin juga ada sedikit kecelakaan yang akhirnya akan berfungsi pada performanya. Jadi kenapa saya pasti beli yang mulus-mulus, karena menurut saya kalau mulus berarti part bagian dalamnya juga ya insya Allah mulus juga. Kemudian untuk memori internalnya ini juga 2 kali lipat lebih besar daripada yang kemarin, ini tuh 64 GB. Tablet apa ini? Udah langsung aja di video kali ini akan kita bahas. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi perkenalkan, ini adalah Fujitsu F03. Nah, kemarin kita nge-review yang F04. Ada perbedaan spesifikasi, jadi ada yang lebih baik F04, ada juga yang lebih baik F03G ini. Tapi pertama kita bahas dulu dari segi desain dan juga build quality. Kalau dari segi build quality, menurut saya sih masih solid yang kemarin, yang F04. Karena kalau AeroTap yang F03 ini, dia bahan materialnya overall masih pakai plastik, dan plastiknya ini kayak semacam bertekstur. Jadi kalau misal di geser-geser seperti ini, dia permukaannya itu kasar. Kalau kemarin itu benar-benar aluminium dan kerasa solid banget. Kemudian kalau yang ini itu ada kayak celah melengkung di sini. Di sini ada kayak semacam melengkung. Jadi bukan kayak telenan. Kalau kemarin itu kan benar-benar kayak telenan, jadi dia rata kotak 10 inch gitu. Nah, kalau ini enggak. Cuman bedanya kalau dari tampak depan ya, di depannya ini ada kayak semacam speaker. Jadi di bagian kiri dan kanannya ini ada kayak lubang grill speaker. Dan speakernya menurut saya sih lebih enak yang ini daripada yang F04G. Oke, jadi mungkin kita bahas dulu dari segi-segi port I/O ya. Di bagian kiri itu ada volume up and down di sebelah sini. Kemudian di bagian bawah ada keyboard magnetik. Jadi kalian bisa juga beli keyboard yang magnetik. Kemudian kalian pasangkan aja karena di sini ada magnetik. Kalau misalkan kalian punya Asus Transformer itu kan punya keyboard magnetik ya. Entah dia cocok apa enggak, tapi cara kerjanya bakalan sama dengan Asus Transformer tersebut. Kan kalau Asus Transformer itu laptop yang bisa ditarik menjadi tablet. Kalau ini kita ada tabletnya aja, tapi kita diberi include aksesoris untuk keyboard magnetik. Jadi kita bisa docking di keyboard yang magnetik. Cuman kalau misalkan kalian punyanya keyboard yang nggak magnetik, ya kalian bisa pakai keyboard Bluetooth atau keyboard wireless lain. Kemudian di bagian atas itu ada tombol power di sini, tombol power untuk lock dan juga unlock. Kemudian di bagian bawahnya juga ada tempat untuk ngecas yang masih pakai micro USB. Sayangnya masih pakai micro USB di sini, bukan Type C. Kemudian juga masih ada audio jack 3,5 mm. Di bagian atas ada tempat untuk SIM card dan juga micro SD. Jadi tablet ini juga bisa digunakan untuk slot SIM card. Nah, di sini ada slot untuk SIM card dan juga micro SD. Kemudian di sini seperti biasa, karena ini Docomo teman baik kita bersama, jadi juga ada anten yang kalau di Indonesia antennya ini nggak bisa terpakai. Oke, sekarang kita bahas dulu dari segi spesifikasi dan nanti kita lihat apa saja perbedaannya dengan F04H yang kemarin kita review. Jadi di sini namanya seperti yang saya bilang tadi, Fujitsu F03G Docomo. Kemudian untuk prosesornya dia pakai Snapdragon 800 series, Qualcomm Snapdragon 801 dengan fabrikasi yang masih cukup besar, yaitu 28 nanometer dengan 4 core yang masing-masing core-nya ini memiliki speed 578 MHz. Kemudian untuk displaynya dia sudah menggunakan panel AMOLED ya, jadi sama seperti F04 kemarin, dia menggunakan AMOLED dengan screen resolution 2K 2560 x 1600. Jadi bayangkan tablet ini tadi saya research itu keluaran tahun 2014, dan di tahun 2014 itu sudah menggunakan layar AMOLED dengan resolusi 2K
Dan kalau untuk ukuran layarnya 10,5 inch dengan pixel density-nya 288 dpi. Kemudian untuk GPU-nya menggunakan Adreno 330. Dan sekarang untuk baterainya, nah ini baterainya. Kalau kemarin baterainya itu menggunakan 6000 mAh yang seri F04, tapi yang ini seperti yang kalian lihat di sini, baterainya itu 7840 mAh. Gede banget, jadi baterainya ini gede banget. Dan kekurangannya baterainya memang nggak cepet habis. Ini mungkin 3 hari saya pakai dan sekarang masih sisa segini. Itu saya pakai cuman keperluan entertainment ya, YouTube, tanpa ngegame sama sekali. Biasanya dipakai adik saya cuman YouTubean lihat Upin Ipin kayak gitu. Nah ini seperti yang kalian lihat baterainya masih segini. Cuman kekurangannya karena dia nggak support dengan fast charging, type-nya juga masih micro USB, jadi ngecasnya itu lumayan lama. Mungkin bisa sekitar 4-5 jam untuk mengisi 0-100% untuk baterainya yang 7840 mAh ini. Kemudian kekurangan lain, kalau di seri F04H kemarin Android-nya itu bisa support sampai Android 7, di seri ini itu cuma support sampai 4.4.4 ini atau KitKat. Jadi walaupun baterainya lebih besar, sayang sekali support Android-nya ini cuman sampai di Android KitKat. Kemudian untuk kamera belakangnya dia memiliki kamera 8 megapiksel yang bisa support sampai resolusinya UHD. Kemudian untuk kamera depannya 1,2 megapiksel. Dan sekarang langsung aja kita coba ya untuk kamera belakangnya kira-kira seperti apa yang bisa. Gila, lega banget ya, apalagi AMOLED. Coba kita foto ini. Ini adalah HP yang di request yang mungkin akan kita review. Reviewnya masih lagi on proses. Ya kalian bisa tebak lah HP ini ya. Sebenarnya saya mau beli yang warna lain, cuman ada yang request, "Bang, kalau misal mau nge-review HP ini yang HP merah aja karena lebih baik." Ya udah saya turutin, jadi warnanya merah ini. Oke, kita foto dulu. Kira-kira hasilnya seperti apa? Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk hasil kameranya dan coba kita lihat dulu. Untuk hasilnya seperti ini guys. Lumayan sih ya. Meskipun masih terlalu ada over sharpening. Tapi kalau misal di zoom ya jadi ada sedikit noise juga di sini. Cuman menurut saya masih cukup oke kamera belakangnya ini. Nah, kalau misalkan hijau ini kalau misal kita zoom dia ada kayak sedikit kayak kurang fokus gitu. Tapi kalau misal kamera masih oke. Oke, jadi sekarang kita coba lihat untuk menu-menu kameranya. Jadi ada still, ada video, ada panorama, ada QR code, location, picture size. Kita coba lihat picture size. Kalau misalkan kamera depan dia bisa support sampai 1280 x 600 kalau misal di resolusi 16:10. Oke, sekarang langsung aja kita coba dulu untuk kamera depannya. Kamera depannya agak menguning ya, sebentar. Kalau misal kita foto ini. Jadi kalau misalkan kamera depannya dibandingkan kamera belakang, dia agak sedikit menguning ya. Jadi kalau kalian lihat wajah saya itu kayak kena penyakit kuning gitu. Kemudian kalau misal kita ini hasil kamera depannya tadi, dan kalau misal kita bandingkan dengan kamera belakang, jauh banget. Jadi kamera belakangnya ini masih cukup oke menurut saya. Cuman kalau udah kamera depan, mungkin kalau dibuat untuk Skype video call nggak masalah sih. Cuman kalau mau dibuat untuk ngevlog, ya masa tablet buat ngevlog nggak cocok sih. Untuk kamera belakangnya menurut saya masih cukup oke. Dengan resolusinya berapa tadi resolusi kamera depannya? Ya nge-close, oh enggak. Kamera depannya tadi resolusinya 8 megapiksel dan untuk kamera depannya memang masih 1,2 megapiksel. Jadi untuk kualitasnya ya segitu aja. Kemudian untuk sensor-sensornya, apakah dia sudah ada gyro? Sepertinya nggak ada. Jadi cuman ada gravity, accelerometer, magnetic field sensor, light sensor. Kemudian kalau untuk memori RAM-nya dia cuman 2 GB dengan LPDDR3. Kalau yang kemarin itu 3 GB. Cuman kalau yang F04 kemarin memori internalnya itu cuman 32 GB. Di seri ini tuh lega banget 64 GB. Jadi sepertinya segmennya beda ya. Kalau yang kemarin itu mungkin bisa untuk sedikit gaming club. Tapi kalau untuk yang F04G ini sepertinya dia hanya untuk keperluan entertain. Jadi RAM-nya 2 GB tapi tetap layarnya AMOLED dengan memori internal 64 GB. Kalau yang kemarin 32 GB. Nah, sekarang saya pengen nyoba nih. Saya penasaran speakernya yang ada di sini nih. Ini kan ada 2 dan kayaknya gede banget gitu ya. Apakah suaranya akan enak? Kita coba dulu untuk musiknya.
Oke, saya cuma nunggu bassnya aja dan menurut saya suaranya sih cempreng ya, nggak terlalu bagus. Mungkin speaker ini cuma hiasan aja karena kalau misal lihat grill speaker itu kayak langsung auto, wah ini pasti audionya keren nih. Ternyata audionya biasa aja sama kayak yang seperti kemarin, jadi suaranya cempreng ya, ciri khas tablet banget lah suaranya. Jadi belum ada suara bassnya. Kemudian kalau untuk game kita coba game yang PUBG aja ya, satu game aja. Tadi sebenarnya udah saya coba untuk Free Fire, tapi kalau Free Fire ya lancar-lancar aja. Cuman kalau PUBG ini kemarin dicoba Tomo katanya sih lancar, tapi sekarang kita coba dulu. Oke, sekarang coba kita kecilkan dulu. Dan untuk settingannya kita coba lihat dia bisa di apa. Settingannya cuman bisa di smooth, balance bisa nggak, balance bisa, XD nggak bisa. Jadi cuman smooth sama balance, dan low cuman medium, low sama medium aja. Kita coba main di medium dan smooth aja, apakah dia akan laggy. Oke, ini mode yang langsung ada musuhnya ya, biar saya nggak nyari-nyari, biar langsung tahu dia kuat apa enggak, biar nggak lawan bot. Tapi suaranya kok betul guys. Sejauh ini masih aman sih, masih lancar. Out, kurang ajar saya pakai out. Oke, sekarang ini belum ada panas, jadi kita coba main mungkin sampai panas dulu. Panasnya sebelah mana? Kalau kemarin yang kemarin itu ada di sebelah tulisan Fujitsu. Wah, astaga. Sebentar guys, saya harus ganti settingan dulu. Anti scope club, mana tadi musuhnya? Kan anti scope club. Kok mirip kayak COD ya, cover me kalau misal pas reload. Ajar. Wow, minggir. Musuh. Wah, nggak panas ya? Yang kemarin itu panas di sini. Oh, ini udah lumayan panas. Nah, panasnya itu udah ada di daerah sini guys. Kalau yang kemarin Fujitsu F04 itu ada di daerah logonya, tapi kalau ini ada di sebelah sini, pojok kanan. Bukan panas sih ya, lebih ke anget. Snapdragon 801. Kalau yang kemarin Snapdragon apa? Saya lupa. Ini 801 ya. Ini kalau misal RAM-nya 3 GB gitu aja udah overkill banget sih ini. Apa mungkin ada SKU yang 3 GB, saya juga kurang tahu. Headshot tanpa scope, headshot. Ampun, aduh. Oke, jadi cukup mungkin kayak PUBG ini kalau misal settingan yang grafik cuman smooth sama medium, lancar-lancar aja sih, nggak ada lagi. Langsung mati. Dan sekarang kita coba untuk ini, kalau FK nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa lah. Kemudian kalau untuk fitur multitouch-nya ini udah saya coba dan dia ada 9, kurang 1 aja ya kan, jadi kita 10. Coba saya coba lagi ya. Mungkin ada yang miss. 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ini 9. Ini nggak bisa guys, dia cuma bisa sampai 9. Kita paksain 10 juga nggak bisa. 10 touch sudah lumayan oke. Jadi kalau misalnya kita gunakan untuk main game-game seperti cacing, kemudian game yang draw, apa itu namanya? Saya kok nggak ada ya. Saya download sebentar deh, game apa namanya? Draw Climber. Nah, ini kita download sebentar sambil kita tes untuk touchscreen-nya apakah dia enak ya. Nah, saya tahu game ini tuh kalau nggak salah kemarin saya lihat Just No Limit main game ini ya. Dan kita lihat untuk touchscreen-nya draw, oke, draw. Kita lihat touchscreen-nya ini dia responsif dan juga enak apa enggak. Drawnya cuma gitu aja sih ya. Apa kita bisa langsung gambar set. Kalau untuk touchscreen-nya nggak masalah sih, coba set. Wush, gila gak cuy, keren loh. Iya. Coba sekarang kita gambar ban KLE kayak sini ya. Wow, udah menang. Ini masih level 1 ya. Dan karena layarnya ini besar, jadi enak aja kalau buat main yang gede gini ya.
lebih lega gitu, apalagi ini AMOLED. Sayangnya yaitu tadi Androidnya masih versi KitKat dan RAM-nya masih 2 GB. Play. Nah, kita nggak bisa lihat map dulu ya, jadi gambarnya harus ngawur dulu berarti. Searching for opponent. Wow, gila Mohamed. Lalu Mohamed, ayo kita main. Set. Kita dia buat lingkaran cuy. Ya kalah lah. Pokoknya kalau main itu ya, kecantol lewat atas. Oke, nggak masalah. Kok agak lagi? Ya itu tadi agak lagi ya. Ya, tapi yang penting kita menang. Set. Nah, dia udah di belakang tuh. Saya nggak ganti gambar apa-apa udah menang nih. Mohamed, maafkan saya ya. Kamu harus kalah. Oke, sekali lagi guys, kayaknya saya ketagihan. Untuk touchscreen-nya lumayan kok, lumayan masih responsif seperti yang kalian lihat tadi. Enak-enak aja digunakan main. Satu game lagi karena gamenya lumayan menyenangkan. Oke, sekarang satu game lagi guys. Nah, ini mulai anget, nanti akan saya ukur pakai termometer. Sekarang saya coba main dulu. Sambil ngetes touchscreen-nya. Gila. Kita lihat. Wah, udah jaraknya udah jauh saya tuh. Tas. Lihat. Musuhnya udah lumayan jauh. Wah, ini bisa ngangkat gak nih? Iya. Bisa cuy. Tapi ada sedikit lagi ya. Ini game berat apa game ringan ini? PUBG nggak nge-lag, ini kok nge-lag. Jadi kalau kalian ada sedikit patah-patahnya gitu. Iya. Kan ada kayak tek gitu. Ada kayak patahnya. Tuh, itu tadi kayak ada sedikit patah. Tapi yang penting kan saya menang nih. Nah, oke, cuman butuh satu kali gambar aja udah menang saya. Oke, untuk touchscreen-nya aman. Sekarang kita bahas apa lagi? Oh ya, tadi ya, bahas tentang panasnya. Panasnya itu ngumpul di sini, guys. Jadi kalau kita raba, dia itu panasnya ada di sini nih. Kotak sini, mungkin chipsetnya ada di sini. Nah, sekarang kita coba untuk berapa panasnya di daerah sini. Itu 38, 36, 7, 38. Nah, di sebelah ini 40 cuy. Lumayan ya. Lumayan panas nih di sini. Kalau misal bagian sini itu nggak panas sama sekali nih. Ini 29, 28, di bawah 30 semua kan. Dan kalau misal kita pegang, berarti logikanya kita pegang kayak gini, yang akan kerasa sedikit hangat itu adalah tangan kanan. Karena yang panas ada di area sini nih. Nah, dengan 36, 38, di sini ada 40. Di mana 40? Daerah sini pokoknya. Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke bagian kesimpulan. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari tablet Fujitsu F03 yang Docomo, teman baik kita bersama ini. Dan kesimpulannya dengan harga yang bisa kalian dapatkan 1 juta untuk kondisi fisik yang tidak mulus dan 1,2 juta untuk kondisi yang mulus seperti ini, menurut saya sih ya bisa kalian jadikan referensi, karena menurut saya kalau misal dibandingkan dengan yang kemarin, saya pribadi saya lebih suka yang kemarin meskipun kapasitas baterainya itu lebih rendah, yaitu 6000 mAh, kalau ini 7840 mAh. Tapi yang kemarin memori RAM-nya itu 3 GB. Nah, ini cuma 2 GB tapi memori internal 64 GB. Kemudian yang paling menjadi deal breaker itu adalah Android-nya, karena Android-nya ini masih Android versi 4 atau Android KitKat. Dan kalau kemarin itu bisa di-upgrade sampai Android 7 ya. Kalau misal digunakan untuk keperluan entertainment aja, tablet ini sih menurut saya nggak masalah. Karena layarnya sudah 2K, kemudian Super AMOLED, baterainya juga udah 7840 mAh. Memori internal 64 GB, speakernya meskipun cempreng tapi lumayan kenceng. Ya, menurut saya sih dengan harga 1 jutaan, ini worth it banget kalau digunakan hanya untuk keperluan entertainment. Dan keperluan produktivitas seperti ngetik-mengetik, kemudian kalian gunakan keyboard docking, karena di bagian bawahnya seperti yang saya bilang tadi ada semacam keyboard magnetik. Jadi kalian tinggal beli keyboard magnetik aja tanpa harus koneksi Bluetooth. Jadi ada semacam keyboard magnetik, dia itu kayak cetek. Sama seperti Asus Transformer lah, kalau kalian pernah lihat Asus Transformer atau kalian pernah lihat review laptop yang bisa jadi tablet, yang bisa dicopot, itu keyboardnya magnetik. Jadi sama seperti Fujitsu F03G ini. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari F03G kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Niko Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!